Ini adalah kisahku. Kisah tentang kehidupanku dan sebuah rahasia di baliknya. Namaku Anya. Usiaku 28 tahun. Aku yakin di mata semua orang, mereka pasti menyangka bahwa hidupku sangatlah sempurna. Betapa tidak, suami yang rupawan, dengan pekerjaan yang mapan, dan juga rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Aku memiliki semua kemudahan yang terbentang begitu saja di depan mata. Sayangnya, segala kebahagiaan itu seperti sebuah fata morgana. Di balik dinding rumah megahku ini, aku merasa seperti burung yang berada dalam sangkar emas. Hari-hariku hanya kujalani seperti pengulanan, tanpa sejiwa. Aku tidak pernah benar-benar memilih hidup seperti ini. Sungguh, semuanya dimulai ketika 5 tahun lalu aku dipaksa menikah dengan Arya. Dia adalah putra seorang rekan bisnis ayah. Pernikahan aku dan Arya hanyalah sebuah perjodohan. Iya, perjodohan layaknya dalam drama-drama televisi, drama Korea atau drama Cina. Pernikahan berkedok kebaikan keluarga. Saat itu aku menolak. Aku berusaha memberontak. Namun sekuat apapun aku memberontak dan menolak, suaraku tak akan pernah didengar. Malam itu, di altar, hatiku hancur berkeping-keping. Setiap malam bersama Arya, seolah siksaan yang tak terbantahkan. Bagaimana tidak? Sentuhannya terasa dingin dengan matanya yang kosong. Kami hanyalah pasangan berbagi ranjang. Faktanya, jiwa kami berdua terpisah jurang yang sangat dalam. Sungguh di dalam hatiku aku merindukan kebebasan. Sebuah cinta yang tulus. Sebuah ketulusan yang seharusnya bisa aku dapatkan. Sayangnya, cinta tulus hanyalah sesuatu yang bahkan tidak berani untuk kubayangkan. Setelah setahun usia pernikahanku dengan Arya, ayahku mengadakan acara lelang amal di rumah. Salah satu agenda acaranya adalah pembuatan potret keluarga oleh seorang pelukis yang terkenal. Pelukis itu bernama Raditya. Sosok Raditya begitu berbeda. Aku bisa merasakan sorot matanya yang hangat, seolah penuh dengan kehidupan. Setiap goresan kuasnya di kanvas, seolah menyentuh jiwaku yang sudah mati rasa begitu lama. Selama sesi pemotretan, tatapan kami bertemu beberapa kali. Saat tatapan mata kami bertemu itulah seolah aku merasakan percikan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ada getaran yang mengusikku.
Getaran yang bahkan belum pernah kurasakan selama 5 tahun pernikahanku dengan Arya. Tapi tiba-tiba seperti orang yang bodoh, jantungku berdebar tak karuan hanya dengan melihat senyum tipisnya yang tersungging di bibirnya. Setelah acara lelang usai, Raditya beberapa kali datang ke rumah untuk menyelesaikan potret. Setiap pertemuan kami adalah kesempatan bagiku untuk sekadar bertukar sapa demi mendengar suaranya yang lembut. Lambat laun, aku mulai menantikan kehadirannya. Raditya seperti setetes air di gurun yang kering. Aku tahu ini salah, tapi aku tak kuasa. Hingga pada akhirnya di suatu sore, saat Arya sedang dinas di luar kota, Raditya datang untuk sesi yang terakhir. Saat aku mengawasinya melukis, tanpa sadar aku menceritakan tentang kehampaan hidupku. Radit pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang memahamiku. Tanpa kusadari jari tangannya menyentuh tanganku saat mengambil palet warna. Sentuhan singkat itu, entah kenapa mampu mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhku. Kami bertukar pandang, dan untuk sesaat, waktu seolah terhenti. Aku bisa merasakan ada kehangatan, ada ketertarikan yang tak bisa kusangka lagi. Sayangnya, aku tak bisa menyangkal jiwaku akan sebuah dosa yang mulai bersemi di taman yang terlarang. Setelah kejadian itu, pertemuan kami menjadi semakin intens. Raditya sering datang saat Arya tidak ada. Entah ini kebetulan atau dia sengaja. Tapi aku tidak mau memikirkannya. Aku senang bisa melihat dia. Kami berdua bisa berbicara berjam-jam, berbagi mimpi yang terpendam, mengungkapkan rasa frustasi dan kerinduan akan cinta yang sesungguhnya. Sentuhan-sentuhan kecilnya mulai terasa biasa. Namun setiap kali itu terjadi, jantungku berpacu lebih cepat. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Raditya masih di rumah menyelesaikan detail terakhir potret kami. Tiba-tiba listrik pun padam. Kami berdua terdiam dalam kegelapan, sembari sesekali diterangi kilatan tubuh. Dalam ketakutan dan keintiman, ia meraih tanganku. Biasanya aku akan segera menariknya, tapi entah kenapa kali ini aku tidak menariknya. Kami berdua berpelukan. Pelukan yang bisa kurasakan begitu hangat. Salah, tapi sebagian hatiku merasa itu benar. Aku dan Radit bertatapan dalam kegelapan. Dan aku tahu ada batas yang akan kami lewati. Batas yang bisa menghancurkan hidupku yang sempurna. Tapi di sisi lain, menjanjikan kebahagiaan yang selama ini kuimpikan. Aku tahu ini salah. Aku ini istri orang. Tapi entah
kenapa di pelukan Raditya aku merasa hidup. Aku bisa merasa kembali menjadi diriku sendiri. Bukan lagi Anya, seorang boneka dalam sangkar emas. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Bisakah aku mengorbankan segalanya demi cinta yang baru bersemi ini? Atau aku tetap terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta? Setelah malam itu, kami berdua tahu hubungan kami telah melewati batas. Setiap pertemuan bukan lagi hanya sekedar mengobrol, melainkan seperti pencurian momen-momen berharga dari kenyataan yang menyiksa. Di balik setiap sentuhan kuasnya, ada bisikan-bisikan cinta yang tak terucap. Dia seolah melukis diriku, bukan hanya di kanvas, tapi juga di dalam hatinya. Sedangkan aku sendiri mulai hidup dalam dunia. Dunia di mana ada pernikahanku dengan suamiku. Saat aku berperan sebagai seorang istri yang sempurna. Dan duniaku yang kedua, aku sebagai Anya, sebagai seorang wanita yang berani mencintai. Sungguh, di dalam lubuk hatiku aku merasa bersalah. Aku tahu ini dosa. Tapi aku seolah tidak bisa menghentikan perasaanku. Cinta yang dimiliki oleh Radit seolah oase dalam gurun pasir kehidupanku yang begitu melelahkan. Cintanya adalah satu-satunya hal yang bisa memberiku kekuatan untuk bernafas. Tapi entah mengapa, rahasia ini mulai terasa berat. Bisik-bisik dari para staf dan tetangga mulai terdengar. Saat itu aku tahu, waktu kami berdua hampir habis. Akhirnya apa yang kutakutkan terjadi juga. Arya suamiku mulai menyadari perubahan yang ada pada diriku. Ia seolah bisa melihat percikan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah ada di mataku. Arya curiga. Ia mulai bertanya dan mengawasiku. Suatu malam ia menemukan foto-foto kami berdua. Tengkaran pun tak lagi bisa kuhindari. Aku berteriak. Aku menangis. Aku melepaskan semua frustasi yang selama ini hanya bisa aku pendam dalam hatiku. Dan akhirnya ia menatapku. Tatapan matanya penuh dengan amarah yang membara. Ia menamparku. Lalu sedetik kemudian, matanya terlihat dingin seperti biasa. Puncak dari semua pertengkaran ini, Arya suamiku pun menghilang. Ia tak lagi pulang, bahkan tak bisa dihubungi. Seisi rumah terasa sangat hening. Hanya ada kekosongan yang menyapa, jauh lebih hampa dari sebelumnya. Aku mencoba mencari Raditya, tapi entah kenapa ia juga menghilang. Mereka berdua seolah lenyap di telan bumi. Seolah-olah mereka berdua
hanyalah mimpi buruk yang lenyap saat aku terbangun. Suatu pagi aku menerima surat di depan pintu. Bukan dari Radit. Tapi dari seorang pengacara. Surat itu berisi tentang warisan. Arya suamiku telah mewariskan seluruh kekayaannya padaku. Bukan hanya itu, aku juga menemukan sepucuk surat lain di dalamnya. Surat itu ternyata dari Arya. Dalam suratnya ia menjelaskan bahwa ia tahu segalanya sejak awal. Ia sengaja tidak pernah mencintaiku karena ia tahu hatiku bukan miliknya. Arya telah lama sakit dan divonis tidak akan bisa hidup lama. Dan ia tahu satu-satunya cara membuatku bahagia adalah dengan membebaskanku. Semua yang ia lakukan, termasuk perjodohan kami berdua, adalah atas paksaan keluarganya. Setelah aku menerima surat itu, aku sadar semuanya belum benar-benar usai. Ternyata ada rahasia yang jauh lebih besar. Raditya, pelukis itu yang kembali membuatku merasakan cinta, yang seolah bisa membuatku melihat ketulusan dalam matanya, hanyalah seorang mata-mata yang disewa Arya untuk melihatku bahagia. Raditya sebenarnya hanyalah pelarian, sebuah ilusi yang diciptakan Arya suamiku untukku. Ia tahu aku akan lebih mencintai bayangan seseorang yang ia ciptakan daripada dirinya yang tak bisa mencintaiku. Entahlah, semua kenyataan ini membuatku bingung. Aku kembali terombang-ambing dalam kenyataan bahwa Radit, sosok yang hadir dan memberiku cinta, orang yang bisa membuatku merasakan ketulusan untuk pertama kalinya selama 5 tahun pernikahanku dengan Arya, ternyata hanyalah fata morgana. Sosok Radit hanyalah ilusi yang diciptakan oleh suamiku sendiri. Ya Tuhan, harus bagaimana aku dengan kehidupanku? Arya menghilang, Radit juga menghilang. Hanya tersisa diriku dalam ruang hampa, dalam sebuah rumah mewah yang bagi sebagian besar orang adalah istana. Tapi hanyalah kekosongan belaka. Pada akhirnya, aku memilih berdamai dengan luka, membangun kembali kehidupanku. Setidaknya aku kini bebas, bukan dari sangkar emas, tapi dari penjara yang selama ini kubangun sendiri. Satu hal yang aku tahu, di balik setiap perhiasan mewah, selalu saja ada air mata yang tersembunyi. Dan kisah ini akan selalu menjadi rahasia abadi antara aku, Arya, dan Raditya sang pelukis yang tak pernah benar-benar ada. Bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika di balik cinta ternyata ada rahasia yang terpendam, rahasia sebesar kisahku, rahasia sebesar milikku?
like, subscribe, dan tulis komentar di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di sini. Terima kasih.